Al-Manar yang ke-30. Maka pada malam hari ini ada beberapa rangkaian acara yang insya Allah akan sama-sama kita laksanakan. Acara yang pertama yaitu pembukaan oleh protokol. Acara yang kedua pemutaran puisi milad 3 dasawarsa Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar. Bila nahoda teguh kemudi, bila kru serangkuh dayung pada posisi, perahu kan laju menerjang badai, sibakan ombak meniti buih. Pulau seberang sedang menanti, labuhkan kapal sampai ke tepi. Penumpang selamat, bahagia di hati. Happy Milad, Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar ke-30. Baktimu untuk negeri. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar kepada Bapak Haji Nur Kozin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka refleksi Milad ke-30 Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar yang ini sebenarnya digagas kemarin ketika setelah silaturahim dengan Pak Pembina Bapak Prof. Alaidin Kotom. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pertama yang sama-sama kita hormati Bapak pendiri sekaligus pembina pendidikan Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar, Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Mahyudin Dato Bijiwanso, pembina sekaligus Ketua RW 01, alhamdulillah. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Lukman Sam selaku pembina dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang saya hormati para pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar, Bapak Sekretaris, Pak Dr. Muklis, kemudian Bapak Haji Muhammad Rijaldi Esos selaku bendahara, kemudian yang saya hormati Bapak Ketua RT 1, kemudian Ketua RT 2, kemudian ada hadir di sini Bapak Ketua RT 5, kemudian Ketua Harian Masjid Paripurna Al-Manar, Ketua Majelis Taklim Al-Manar, kemudian Bapak para tokoh masyarakat, tokoh pemuda di lingkungan RW 01, serta hadir juga beberapa guru atau ketua kepala sekolah SMPIT, kemudian kepala sekolah SDIT,
kemudian Bapak Imam Masjid Paripurna Al-Manar, serta Bapak Ibu sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, para pembina dan pendiri Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar, sekaligus Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Izinkan kami sedikit menggambarkan tentang perkembangan. Saya membahasakannya perkembangan. Kita bicara refleksi, sebenarnya kita bicara yang lalu kemudian yang ke depan. Tapi saya membatasi diri, mungkin saya lebih kepada menjelaskan tentang kondisi existing hari ini atau pada saat ini dan mungkin rencana yang ke depan akan kita lakukan. Kita tahu semua bahwa Yayasan Pendidikan Islam ini, Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar ini sudah berusia 30 tahun dan saya yakin dan percaya tidaklah bisa berdiri tegak seperti yang disampaikan oleh puisi Pak Prof tadi kalau kemudian yayasan ini tidak dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Karena banyak kasus, banyak lembaga-lembaga, mungkin lembaga pendidikan yang mungkin juga umurnya tidak bisa sampai 30 tahun sudah tidak bisa berkembang dan sebagainya. Nah, untuk itu yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan, support dan kerjasama daripada seluruh unsur stakeholder yang ada di lingkungan RW 01 ini. Nah, izinkan saya menyampaikan kilas balik tentang kondisi hari ini dan rencana ke depan Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar. Silakan. Mungkin kalau yang cerita mulai pendirian sampai dengan 2019 atau 2014 mungkin nanti lebih kepada Pak pendiri atau pembina yang akan lebih punya kisah atau mungkin cerita yang sebelumnya. Oh ya, maksud dan tujuan dari refleksi ini salah satunya Bapak Ibu sekalian, kita ingin mendengar, mungkin juga kita sebenarnya sudah banyak mendengar tentang bagaimana riwayat atau sejarah pendirian Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar. Mungkin ada baiknya malam ini kita bisa lebih banyak mendengar daripada para pendiri dan tokoh masyarakat, sehingga nanti ke depannya diharapkan dari kita semua, baik yang ada di yayasan maupun yang ada di lingkungan kita, jamaah kita, masyarakat kita di RW 01 lebih tahu bagaimana proses pendirian maupun bagaimana gagasan didirikannya Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar ini. Pertama adalah legalitas, ya. Legalitas atau pendirian daripada yayasan ini didirikan pada 1 Muharram 1414 Hijriah atau bersamaan dengan 21 Juni 21 Juni 1993 ya, oleh jamaah dan tokoh masyarakat warga RW 01 di Masjid Al-Manar ketika itu. Ya. Lanjut. Nah, ini dia. Kemudian sesuai dengan akte yang pertama adalah mana deh? Nomor 36 akte notaris Bapak Muhammad Dahat Umar SH nomor 36 1993. Kemudian dilanjutkan dengan akte perubahan nomor 02 2004 notaris Alferi SH, dan akte perubahan selanjutnya nomor 115 tahun 2008 notaris Venus
Alberi. Kemudian, nah ini di akte nomor 6 tahun 2014, akte notaris Yarlinda Saleh ini mengalami perubahan nama dari yang tadinya Yayasan Pendidikan Yayasan Al-Manar. Kemudian karena kita ingin melakukan perubahan, prosesnya adalah kita mengajukan nama Yayasan Pendidikan Islam. Tapi ternyata itu tidak bisa lagi, karena Yayasan Pendidikan Islam itu mungkin sudah ada nama di tempat lain, karena sistemnya kalau akte notaris ini se-Indonesia. Nah, maka kemudian jadilah berubah menjadi Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar. Nah, itu dia, sesuai dengan Menkumham. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ada akte perubahan nomor 02 Notaris Yarlinda Saleh 2022. Ini kemarin berkenaan dengan izin operasional dari sekolah yang mengharuskan. Saya kebetulan hadir rapatnya di Diknas. Pokoknya izin operasional SD itu harus dan SMP itu harus diperbaharui atau di-upgrade. Salah satu untuk mengurus itu harus ada namanya akte terbaru yang masih berlaku. Nah, ketika itu kita sebenarnya sudah tak berlaku lagi karena kita tidak perpanjang waktu itu akte notarisnya. Maka kemudian saya konsultasi ke notaris, maka kemudian kalau mau mengurus izin operasional itu salah satunya akte notarisnya harus aktif, harus masih berjalan. Maka kemudian kita lakukan perubahan. Oke, lanjut. Ini adalah tentang legalitas. Kemudian selanjutnya, nah ini Bapak Ibu sekalian mungkin kita sudah tahu semua, pendiri daripada Dewan Pendiri dari Yayasan Al-Manar itu adalah Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA, kemudian Bapak Dr. Andus Haji Muklis Munab, lalu ini almarhum, kemudian almarhum Haji Hatarudin yang waktu itu juga adalah Ketua RW 01. Lalu kemudian Pak Haji Yusri Munab SH MHum, ini waktu itu belum jadi profesor, makanya belum ada profesornya. Kemudian almarhum Haji Tengku Ishak, kemudian almarhum Pak Agus Salim, ini mertua dari Pak Lurah, Pak Edi Wardila. Kemudian almarhum Bapak, ini hajinya kurang, Haji Rustam Effendi SH, ini adalah orang tua dari Pak Rulianto Edi, ya. Ini para pendiri Yayasan Pendidikan Islam, pendiri Yayasan Al-Manar. Kemudian kita lanjut, ini setelah karena ada perubahan juga, dulunya memang ada pendiri, lalu kemudian harus pembina lagi, perubahan namanya seperti itu di ketentuan undang-undang yayasan. Maka kemudian tinggallah pembina itu hari ini Prof. Haji Alaidin Koto, kemudian Prof. Dr. Haji Yusri Munab MHum, dan kemudian Pak Haji Lukman Sam, dan kemudian Pak Haji Mahyudin Datobianso. Ini alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan selamat, sehat terus sehingga kita bisa mendampingi kita. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini pengurus yayasan, ada yang masih muda-muda, sekretaris Pak Dr. Muklis SHMH, kemudian bendahara pengganti antar waktu Bapak Muhammad Haji Muhammad Rijaldi Esos, kemudian pengawas kita almarhum Pak Ishak dan Pak Slamet yang sekarang tinggal Ibu Peliatri, ya. Lanjut. Nah, ini lembaga-lembaga yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Islam Manar. Ada Masjid Al-Manar, ada TK Islam Al-Manar, ada PDTA Al-Manar, SDIT Al-Manar, KBIH Al-Manar. Kemudian koperasi, ini memang minta maaf belum aktif. Kemudian ada SMP IT Al-Manar, dan kemudian ada lembaga baru yang kita buat sesuai dengan rencana kita, ada Tahfiz Al-Manar di tahun 2023.
Tapi minta maaf Bapak Ibu sekalian, saya belum punya datanya, jadi nanti mungkin tidak saya sampaikan terkait rincian data daripada tahfiz ini. Lanjut. Nah, ada program unggulan di sekolah kita atau di SMP maupun SD kita ini Bapak Ibu sekalian. Ini dari hasil studi banding. Ya, studi banding dari perguruan di Padang Panjang yang kita dengar beliau menerapkan sistem Kuba. Kuba ini coba diturunkan. Kuba itu adalah artinya kepanjangan dari Quran, Sunnah, dan Brain Attitude. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, konsep ini digagas atau dilaksanakan di perguruan yang ada di Padang Panjang, dan mereka mengadopsi dari berbagai perjalanan studi bandingnya ke beberapa negara. Salah satunya yang dia terapkan adalah negara Finlandia. Finlandia ini Bapak Ibu sekalian adalah sebuah negara yang secara pembentukan karakter anaknya itu sangat bagus sekali. Nah, sehingga dicontoh oleh beberapa negara yang ada di dunia. Dan itu di Finlandia. Salah satu contohnya kemarin kita pernah ikut seminar. Salah satunya begini, kalau menjadi wali kelas itu harus dari kelas 1 sampai kelas 6 anak itu dia yang mengawasi, contoh misalnya begitu. Jadi kenapa dia begitu? Supaya dia tahu bagaimana perkembangan anak. Jadi kalau anaknya naik kelas 2 maka kemudian juga jadi wali kelas kedua dan seterusnya sampai dia tamat. Sehingga betul-betul detail informasi baik kelebihan maupun kekurangan anak yang diketahui oleh wali kelasnya. Itu salah satu yang pernah kita dengarkan dari penjelasan ini. Nah, kemudian bagaimana caranya mengetahui pencapaian dari program Kuba ini? Ada 25 indikator atau standar. Apa itu misalnya? Lanjut. Nah, ini dia. Cara pembentukan atau karakter anak itu dengan cara ada 3 karakter. Yang pertama adalah ahli ibadah dan akhlakul karimah. Ini lebih kepada sikap, attitude. Lalu kemudian kuat dan tegar sebagai mujahid Allah, dan kemudian cerdas sebagai pemimpin. Ke depan harapannya kita seperti itu sebagai seorang pemimpin ke depan. Lalu kemudian bagaimana cerminan sikap yang orang anak yang memiliki 3 karakter itu adalah tadi ada beberapa item. Misalnya dia anaknya ikhlas, istiqomah, takwa, qanaah, syukur, sabar, jujur, hormat, bermutu, rendah hati, kasih sayang, bersih, khusyuk, ramah, disiplin, tanggung jawab, dan rajin. Nah, itu akan dinilai dalam 25 indikator itu. Kemudian dari kesemua itu akan turun nanti apa sikap anak itu, atau sikap atau yang akan dilahirkan dari sebuah proses pendidikan karakter ini. Ke bawah lagi. Ke bawah lagi, ini 25 indikator. Ini yang akan kita harapkan dari sebuah proses kegiatan menciptakan karakter anak. Ya. Pertama adalah fokus, kemudian fokus mengendalikan diri, mampu melihat dari berbagai sudut pandang. Kita kadang-kadang suka menyalahkan orang misalnya anak, atau dia di-challenge tapi kemudian diganggu dan dia langsung emosi atau marah, biasanya gitu. Lalu kemudian kemampuan komunikasi, ini diharapkan seperti itu. Lalu kemudian kemampuan membangun hubungan, silaturahimnya atau komunikasinya antar sesama itu bagus. Kemudian anak berpikir kritis. Lalu kemudian yang keenam, menghadapi tantangan dan menyelesaikan masalah. Ya, kita banyak hari ini anak-anak kita kalau ada masalah sedikit aja kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Lalu kemudian menjadi pembelajar seumur hidup. Ini sering saya dengar kata-kata menjadi pembelajar seumur hidup, bahwa memang kita dan Pak Prof sering katakan kita memang harus belajar seumur hidup.
Saya ingat betul kata-kata itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian perkembangan dari sekolah kita, Bapak Ibu sekalian, lanjut. Akreditasi kita, kalau kita melihat dari kualitas sebuah lembaga pendidikan, itu ukurannya salah satunya adalah akreditasi. Ya. Dan ini ketika almarhum Pak Haji Muklis Munab paling tegas ini Pak, minta masalah akreditasi ini. Dan alhamdulillah memang kalau LPDNTA belum, TK sebenarnya kita sudah sering minta tapi belum, dan SDIT alhamdulillah sudah yang kedua kali akreditasi A atau disebut sekarang unggul. Lalu kemudian SMP alhamdulillah yang pertama terakreditasi A juga. Yang kedua atau pertama nih? Pertama baru pertama ya. Alhamdulillah. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini grafik informasi perkembangan siswa kita Bapak Ibu sekalian. Memang seperti yang diketahui oleh masyarakat bahwa memang terjadi penurunan pada anak didik kita di MDTA. Tapi ini ada dasar dan ada faktor. Ya, ada faktor memang kalau kami ditanya salahnya yayasan memang mungkin soal gedung. Nah, misalnya begitu ya, gedung yang pindah-pindah. Tadinya kita pindah sini, pindah sana misalnya seterusnya. Nah, ini menjadi tidak nyaman barangkali. Lalu kemudian di sekitar kita juga banyak MDA baru. Lalu kemudian sekarang bagaimana caranya untuk membangkitkan itu, punya program 6 bulan bisa baca Al-Quran. Nah, kita juga sudah menyampaikan kepada jajaran di MDA bahwa kalau mau BEP terhadap keuangan, maka kemudian bisa menghidupi diri sendiri itu minimal harus 77 anak. Ya. Dan alhamdulillah terakhir kita sudah bikinkan kelas di atas lantai 2 di masjid dengan menggunakan kaca. Alhamdulillah. Dan gurunya ada 4 orang dan alhamdulillah semua adalah warga RW 01 termasuk Pak Imam. Oke, lanjut. Nah, kemudian kalau TK alhamdulillah pada 2022 ada sampai 25 dan 2003 ini 22. Ada penurunan sedikit dan gurunya berjumlah 2 orang. Lanjut. Nah, kemudian SDIT. SDIT ini alhamdulillah secara grafik ini malah dibuat sejak 2011. Ya, 2011 dan 2023 grafiknya jumlahnya totalnya 488 siswa. SD ini Bapak Ibu sekalian, kalaulah ruang kelasnya cukup 4 misalnya, itu bisa ditampung. Tapi memang kondisi kelas kita yang tidak ada, maka kemudian kita hanya terima 3 kelas. Untuk guru jumlahnya kita terakhir ini 2023 ada 33. Dan kemudian ada yang honorer atau pembantu sekitar 5 orang. Lanjut. Nah, SMPIT sekalipun kita baru berdiri di 2018, ya, ini menunjukkan perkembangan yang bagus juga, yaitu sekarang jumlahnya 44 ya untuk tahun ajaran ini, dan itu grafiknya terus meningkat. Kemarin kita sempat challenge, kita coba tantang SMP bisa enggak lebih dari 1 kelas. Jadi rupanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau bicara banyak siswa, jangan banyak siswanya dulu yang ditanya, tapi kelasnya ada enggak. Nah, jadi terpaksa hari ini memang kami menumpangkan atau dinyewakan di kampus 2 kelas, ya, kelas 8 dan kelas 9. Alhamdulillah, dan ini total gurunya sekarang 16 orang. Lanjut. Nah, ini kondisi keuangan, ini laporan umum saja bahwa kita mulai ada surplus itu setelah 2021. 143 juta, 401, 414, dan 2022 ada alhamdulillah saldo kita terakhir 198 juta, 803, 450. Nah, inilah sebagai modal rencananya Pak Bendahara mau bangun di
lahan baru, ya. Oke, silakan lanjut. Nah, ini sebuah mimpi saja, ya, angan-angan, harapan. Mungkin juga pada waktu Pak Prof dan bapak-bapak pendiri ini juga mimpinya seperti itu sebenarnya. Kita nggak nyangka ada SD, ada SMP dan seterusnya, itu nggak nyangka. Tapi nggak apa-apa, mumpung mimpi masih tidak dilarang dan gratis, kita bermimpi aja, ya. Jadi memang yang perlu kita siapkan kalau kita bicara ke depan, ya lahan, ya, atau gedung yang representatif lah, gitu ya, supaya nanti memang anak-anak kita bisa nyaman sekolahnya. Ya, misalnya kita akan membuat persiapan, kalau dihitung luasan mungkin 2-3 hektar, atau alternatifnya kita meningkatkan menjadi 5 tingkat, misalnya gedung-gedung yang ada sekarang misalnya, itu bisa memadai. Nah, dari sisi mutu kami punya mimpi, ya, akreditasi unggul ini tetap bertahan, Pak Anton, Pak Sayuti, dan TK nantinya maupun MDA. Lalu kemudian menjadikan lembaga berbasis karakter, ya. Kemudian juga kita berharap sekolah kita menjadi sekolah rujukan atau model di mana tempat orang studi banding dan sebagainya. Itu adalah salah satu kelebihan. Dan bahkan kalau bisa kita punya kualitas yang setingkat nasional. Contohnya dibuktikan biasanya kalau lomba-lomba, dan kita alhamdulillah beberapa perlombaan kita sampai ke tingkat nasional. Contohnya ada pidato, ada Habibie Arianto, dan kemudian ada panahan, sudah sampai ke tingkat nasional. Nah, kemudian lembaga-lembaga yang harusnya segera kita urus izin, yaitu adalah tahfiz. Koperasi ini juga belum ada. Kemudian kalau memang kita punya mimpi untuk menambah atau meningkatkan sekolah menengah atas atau bahkan ke perguruan tinggi. Jadi saya selalu mengatakan tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau. Ya. Baik, lanjut. Nah, ini gambaran kelas, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang belum pernah sampai ke atas. Ini ruang MDA yang kita buat di atas dari sekat-sekat kaca yang alhamdulillah secara fisik memadai sekali. Lanjut. Kemudian ini TK. TK ini juga sempat beberapa kali pindah, dan terakhir kita menggunakan kelas pustaka untuk TK. Ya, sebenarnya ini memang harus menjadi perhatian juga ke depannya. Ya. Kemudian lanjut. Nah, ini rancangan gedung 3 lantai yang sekarang digunakan oleh SDIT dan sudah berfungsi 9 kelas. Lanjut. Nah, ini dia gedungnya yang belakang. Oke, lanjut Pak. Kemudian ini SMP IT. SMP sekarang posisinya harusnya punya 6 kelas. Tapi faktanya baru ada 3 kelas dan 1 untuk kantor. Ini sangat minim sekali, dan kita belum punya labor, belum punya pustaka, belum punya UKS, belum ada banyak sekali. Makanya kita butuh lahan luas dan kemauan yang kuat. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengingat memang permintaan dari SMP yang bahkan SD juga, kita sebenarnya masih butuh kurang 15 kelas kalau ditanya kelas, ya. Nah, makanya karena mengingat lahan yang ada, kita mencoba untuk merancang pembangunan 3 lantai 6 kelas, dan itu anggarannya kurang lebih 1.227.227.000, ya. Dengan rincian lantai 1 503.933.000, lantai 2 390.176.000, lantai 3-nya nanti 366.118.000. Saya ingin bercerita tentang skema pembiayaan. Pertama, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah untuk memulai kegiatan ini kita punya saldo kurang lebih 200 juta. Ya, dengan 1,2 miliar ini agak ngeri-ngeri sedap nih Pak Haji. Ya.
Kemudian kalau betul apa yang dijanjikan oleh Pak Ali Suseno, akan ada support tambahan ke yayasan atau MDA 200 juta. Berarti kita punya modal 400 juta. Kurangnya, Pak Adi berapa jadi kurangnya Pak? 860 atau 900 juta untuk bisa kita membangun 3 lantai. Nah, kita sudah merancang beberapa skema pembiayaan. Pertama, mungkin kita akan menggunakan pembiayaan dengan pihak ketiga atau bank dengan cara dan sistem beberapa cara. Mudah-mudahan bisa itu terrealisasi. Kalau tidak, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan di forum yang terhormat ini, nanti semampunya. Mungkin kita bisa pondasi, mungkin kita bisa lantai 1 dan lanjut kalau ada kemampuan uang pembangunan kita. Jadi sifatnya bertahap. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, kebutuhan kelas ini tak bisa ditunda. Saya menargetkan tahun depan, tahun ajaran baru itu harusnya sudah selesai pembangunannya. Nah, jadi ini memang kami mohon sekali dukungan support kepada kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini dan warga RW 01 khususnya. Kita akan berupaya seberat apapun kita akan coba untuk merealisasikan rencana ini. Baik, lanjut. Nah, ini dia gambar-gambarnya, kita sudah publish di papan, kemudian juga di grup-grup RW 1 dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini bangunan yang 3 lantai tadi, karena kita menunggu jadwal Pak Gubernur sampai sekarang belum dapat, kita coba angsur-angsur dulu, Pak Haji. Kita angsur-angsur dulu, mudah-mudahan kalau kita mulai, dia bisa berjalan terus. Tapi kalau tak mulai-mulai tak berjalan. Katanya gitu prinsipnya, makanya kita coba aja berjalan. Ini sudah beberapa lubang sudah dicor, dan ini seperti yang saya sampaikan tadi adalah butuh 1,2 miliar. Lanjut. Nah, ini adalah dokumentasi saja. Tahun lalu 2019 Pak Gubernur Haji Samsuar ketika meletakkan batu pertama di gedung SD yang 3 lantai itu. Hadir para pendiri dan tokoh masyarakat di lingkungan RW 01. Pak Prof Yusri, Pak Lukman, Pak Sabani, Pak Anton, Pak Nurlisman, yang lain tak nampak. Kemudian Ajudan Gubernur. Lanjut. Dan kita mimpinya kalau bisa peletakan batu pertama yang sudah kita mulai itu nanti ada Pak Gubernur lagi. Ya, dengan membawa Pak Lukman lah, kita minta tolong nanti gimana caranya supaya bisa sampai Pak Gubernur sebelum September ini akhir, Pak. Informasinya pertengahan September sudah PJ. Ya, PJ Gubernur. Ini dokumentasi, ada foto Ananda Habibi bersama Pak Haji Rubianto yang sedang kita melakukan pelepasan Habibi Rianto mewakili dari Riau untuk pidato tingkat nasional di Palembang. Saya tak tahu 2020 Pak Haji ya? 2022. Maaf, salah tuh ya. Nah, kemudian ini ada kegiatan kerjasama ISMI dengan Yayasan Indikal Manar sebagai narasumber. Alhamdulillah ini ada 3 profesor yang hadir. Ada Prof Alaidin, ada Prof Yusri, ada Prof Saktioto, ya, dosen Unri kalau salah. Lanjut. Kemudian ini adalah MOU kita di lantai 14 YPI Almanar dengan Bank Riau Kepri Syariah. Ya, hadir di kita ada Pak Sekretaris, ada Kepala Sekolah SDIT, ada Pak Sayuti. Baik, saya kira itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Dan insya Allah malam ini kita akan luncurkan website Yayasan Pendidikan Islam Almanar sebagai sarana informasi ya kepada siapapun yang membutuhkan informasi lebih lengkap daripada yang kita sampaikan hari ini, bisa mengakses daripada website. Karena memang eranya sekarang hari ini era digital, dan ini Pak Prof selalu mengingatkan terus semua aktivitas kita harus ada dokumentasinya.
Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin penyampaian saya tidak tepat, tidak baik, dan tidak sesuai dengan yang seperti harapkan Bapak Ibu sekalian. Kami mohon sekali lagi dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami minta refleksi atau gambaran tentang pendirian dari Yayasan Pendidikan Islam Manar sebagai informasi kepada kita semua nantinya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita minta kepada para pendiri dan pembina daripada Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar untuk kita sama-sama kita simak, kita dengarkan kilas balik sejarah berdirinya Yayasan Al-Manar di tahun 1993. Kami persilahkan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Ketua RW, Bapak para RT, tokoh-tokoh masyarakat yang enggak bisa satu-satu, pembina dan pengurus Yayasan Al-Manar yang saya muliakan. Pertemuan kita malam ini sebenarnya merupakan bagian dari tahapan-tahapan perkembangan daripada yayasan kita sendiri yang alhamdulillah pada tanggal 21 Juni kemarin genap berusia 30 tahun, 3 dasawarsa. Kenapa saya katakan ini merupakan tahapan dalam sejarah perjalanan yayasan, nanti akan kita jelaskan. Bapak dan Ibu sekalian, tanpa saya sebut satu persatu, Yayasan Al-Manar ini berdiri seperti saya sebut tadi pada tanggal 21 Juni tahun 1993. Kita ambil nama Al-Manar, nama masjid. Kita membuat acara refleksi ini dalam rangka untuk bisa menyatukan pemahaman kita apa itu Yayasan Al-Manar, misinya apa, kegiatannya apa, dan sebenarnya siapa yang bertanggung jawab untuk yayasan ini. Nah, Al-Manar ini sebenarnya nama masjid. Sekaligus refleksi ini untuk mengenang juga para orang-orang tua kita yang sudah berjasa di kampung kita ini. Mudah-mudahan jasa beliau itu menjadi amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggal melanjutkan mengikuti mereka juga hendaknya apa yang sudah mereka lakukan itu. Nama Al-Manar itu sebelum saya datang ke sini sudah ada. Saya dapat berita dari Pak Prof Yusri dan Pak Mukhlis, termasuk Pak Atarudin. Nama itu adalah yang diberikan oleh Pak Dr. Andus Abdul Somad. Dr. Abdul Somad ini beliau adalah orang Jogja dan beliau dosen di IAIN dulu, IAIN Sultan Syarif Qasim. Dan beliau tinggal di sini. Rumah beliau itu rumah yang di Oyon sekarang, yang di Gang Depok, rumah Pak Yusri itu. Beliaulah yang memberi nama Al-Manar itu untuk masjid kita. Pernah beliau datang sekali dulu tahun berapa itu, sebelum Covid nggak salah saya. Jadi itu beliau. Nah kemudian saya loncat saja. Saya bukanlah termasuk orang yang pertama datang ke sini. Kalau menurut cerita yang saya dengar itu Pak Tengku Ishak, Pak Mukhlis, kemudian Pak Isri Monab, satu baru saya ke sini. Nah, masjid kita ini tahun 93 itu baru dalam bentuk atapnya masih tidak pakai loteng sama sekali. Atapnya masih seng-seng bekas. Tapi kita kompak sekali pada waktu itu, dan ketua RW-nya sudah Pak almarhum Pak Atarudin. Jadi kita sangat kompak, dan daerah ini daerah ikan ini, daerah banjir,
daerah becek, dan kami kalau ke masjid jarang kami pakai sepatu bot. Kalau hari raya itu pakai sepatu bot mana-mana. Saya nggak ingat Pak Lukman tahun berapa Pak Lukman pindah ke Jalan Duyung? 96 ya, 96. Jadi singkat cerita, karena kita selalu kompak di sini, di masjid kita ini, maka tentu berbagai macam ide muncul untuk kebaikan bersama. Pada waktu itu saya melihat hampir semua kita yang ada di RW ini berpikir untuk memberikan yang terbaik untuk kampung ini. Apa yang bisa? Memang waktu itu kami yang ada di sini disebut masyarakat kelas menengah ke bawah. Kelas menengah ke bawah semua. Tapi walaupun demikian dengan kekompakan itu membangun masjid berangsur-angsur, makanya saya akhir-akhir ini nyinyir betul kepada yayasan, kepada sekolah untuk semua dokumentasi itu simpan. Arsipkan. Ini penting karena jati diri kita ini itu berasal dari yang sebelum kita. Makanya kita penting menjaga arsip itu. Saya melihat salah seorang tokoh kita yang sangat gigih menyimpan arsip itu adalah Pak Hatarudin almarhum. Beliau paling gigih memoto-moto itu, dan foto itu sebagian ada disimpan oleh Pak Dafri, tapi saya tengok akhir-akhir ini sudah banyak yang kabur, tapi tidak masalah lah. Nah, melihat kondisi seperti itu, kita kompak demikian, muncullah ide bagi kita bagaimana nanti kalau masjid ini tidak hanya sekedar untuk tempat kita beribadah. Yang terpikir pertama kali apa? Pertama kali adalah kita membangun masjid mungkin tidak sepenuhnya mampu kita secara swadaya membangun, kita juga akan berhubungan dengan pihak luar, terutama dengan pihak pemerintah. Kalau hanya pengurus masjid saja, itu biasanya agak rendah sedikit lah pandangan daripada donatur. Tapi kalau sudah ditingkatkan menjadi yayasan, itu punya status yang agak bergengsi namanya. Yang kedua, pada waktu itu sudah terpikir, bukan saya koreksi sedikit yang katakan oleh Pak Ketua tadi, kami sudah punya mimpi, bukan hanya SD dan SMP, tapi kami punya mimpi untuk membuat perguruan tinggi waktu itu, sudah ada waktu itu. Nah, maka diadakanlah rapat pada tanggal 21 itu di sini. Ini lantainya waktu itu masih lantai cor, dicor semen saja, masih kesat dan tikarnya masih tikar-tikar plastik yang lama itu, digulung-gulung itulah. Tapi semangat luar biasa tinggi. Singkat cerita, pada malam hari itu sepakatlah, tidak ada satupun yang menolak. Semuanya sepakat untuk di masjid ini dan oleh masjid ini dan untuk masjid ini juga didirikan yayasan, dan sepakat juga menggunakan nama Yayasan Al-Manar. Ya. Nah, dalam rapat itu saya tengok, ini seingat-ingat saya aja, mungkin ada saya lupa, tidak banyak lagi yang ada sekarang yang rapat itu. Ya, ada Pak Suwardi, ada Pak Razali belum datang lagi gitu ya, belum lagi ya, Pak Razali, Pak Maslan juga belum. Oh, tahun 93 sudah ada ya? Bagaimana? Pak Eka 95. Belum lagi, berarti belum. Ya, baru tanah aja baru. Jadi yang ada pada waktu itu, sekarang yang hadir malam ini, saya dengan Pak Rusdi, Pak Suwardi, siapa lagi ya? Tidak ada. Pak Sofian. Udah ada Sofian itu. Sofian. Nah, ambok ya Tengku Sofian tadi ya. Itu Pak Sofian. Izin untuk orang doang Pak, nanti mana pas itu. Pak Sofian. Jadi bertiga itulah ya yang ada malam ini, yang hadir dalam rapat itu waktu itu.
Nah, dalam rapat itu sepakatlah mendirikan yayasan, namanya Yayasan Al-Manar, dan untuk atas nama pendiri jamaah menunjuk kami 7 orang. 7 orang. Saya waktu itu masih doktorandus, tapi sudah MA 93 itu. Kemudian Pak Yusri masih SH, Pak Mukhlis doktorandus, Pak Rustam Effendi doktorandus, Pak Agus Salim, kemudian Pak Tengku Ishak, Pak Tarudin, bertujuh kami. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kepada kami inilah masyarakat memberikan amanah untuk mendirikan dan mengelola yayasan. Nah, kami yang bertujuh itu bersepakat. Apa kesepakatan kami? Kesepakatan kami bahwa yayasan ini, kampung ini adalah tempat mengabdi. Tempat mengabdi. Kalau bahasa kasarnya mencari peti di luar. Kok mencari apapun di luar. Tapi di kampung adalah untuk dijadikan tempat pengabdian. Dan alhamdulillah di bawah komando almarhum Pak Hatarudin selalu kita sepakat, dan gotong royong kadang-kadang tidak kenal waktu gotong royong itu. Atau kenal waktu. Ya, ketika membangun masjid ini, termasuk membangun gedung itu dibangun, peletakan batu pertamanya oleh Pak Wali Kota Pak Usman Effendi Afan. Itu tahun 93 ketika yayasan sudah kita dirikan. Nah, semua bergotong royong, dan saya sering mengatakan gotong royong waktu itu sejak yang paling tua sampai yang paling kecil hadir. Tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi seingat saya, izinkan saya mengingat-ingat nama yang hadir pada rapat itu. Di samping kami yang bertujuh ada Pak Suwardi, Pak Sopian itu ada, kemudian Pak almarhum, namanya almarhum Pak Umar Sabu, kemudian M. Tahir masih muda waktu itu, yang sekarang di Batam ada, yang polisi, kemudian siapa? Oh, Pak Zainal, ya Pak Zainal. Pak Zainal, kemudian ada saya sebut kemarin kita nama-nama itu lupa ya. Pak Hatazar, Pak Batarudin, Pak Leman, Pak Sulaiman, siapa? Pak Anisiban, iya Pak Anisiban, beliau kan RW sebelumnya. Pak Jibril belum, Pak Jibril belum. Pak Anhar ya, iparnya Oyon. Anhar. Tolong catat ya, yang saya sebut itu. Tapi direkam enggak? Ada rekaman ya. Pak Anhar. Pak Jalal. Pak Jalal catat semua. Dan Pak saya ini udah di sini nggak? Saya lupa waktu itu. Udah mungkin dia. Rasanya udah Pak saya ini. Ya Pak saya ini 93. Pak saya Sapi'i ya. Ayah Pak Sapi'i. Kita 93 kumpul itu. Itu yang teringat saya. Kemudian ibu-ibu ada almarhum Bu Yustinar, kemudian Bu Feliatri, Bu Selamat, Bu Aida Baduaman, One. Bukan mendirikan yayasan. Bukan mengurus sekolah, mendirikan yayasan. One, mamanya Rudi, ibunya si Rudi Hartono, itu yang teringat bagi saya. Termasuk ibunya Pak Tengku, dan ibunya Bu Rosmah ya, ibu Pengulis. Norma, Ibu Norma, Ibu Pengulis. Jadi itulah saya sengaja menyebut nama itu untuk kita
Mudah-mudahan dengan menyebut itu sekaligus mengingat jasa beliau ya sebagai tokoh masyarakat mendirikan yayasan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, pada malam pendirian yayasan itu di samping bertujuh orang tunjuk sebagai pendiri, sekaligus disusun pengurus. Pengurus pertama itu ketuanya saya, sekretarisnya Pak Yusri. Kemudian wakilnya Pak Mukhlis, dan setelah itu bendaharanya Pak Anhar. Udah, Pak Jalal disebut tadi. Pak Anhar bendahara pertama kali, Pak Umar istilahnya pembantu pada itu, pembantu umum. Dan alhamdulillah sepakat kami untuk menjadikan yayasan ini sebagai payung hukum dari semua lembaga yang ada dalam bidang pendidikan, dan termasuk masjid berada di bawah yayasan. Ini sejarah ya. Ya kata sekali, masjid berada di bawah yayasan artinya yayasan itu menaungi masjid. Ya, waktu itu yang sudah ada lembaga pendidikan kita pertama itu ada MDA. MDA ini dulu di Jalan Gang Ihsan, dipindahkan ke sini, dan yang pertama kali dibentuk yayasan itu adalah sekolah TK. Dan yang sekolah TK itu anak-anak pendiri banyak. Anak saya, anak Pak Yusri, anak Pak Mukhlis, anak adik saya Edi juga anak Pak Rustam, yang lain-lain. Oh, tambah lagi Harun, kalau nggak salah dulu Harun udah ada mungkin. Nah, Harun. Jadi itu masuk. Jadi maka teruslah kita sudah bercita-cita ingin menjadikan ini sebagai sebuah kompleks pendidikan. Makanya kita namakan di sini kompleks pendidikan Yayasan Al-Manar. Belum ada yayasan pendidikan waktu itu namanya, tapi Yayasan Al-Manar. Dan kita pernah diiming-imingi akan dapat bantuan dari Brunei. Kita sudah buat proposal tapi enggak ada rezeki waktu itu, sama juga dengan rezeki yang belum datang waktunya Pak Anas menjadi gubernur. Bapak dan ibu-ibu sekalian, saya sampai juga ke saya ada masyarakat yang bertanya, masyarakat ini yayasannya milik siapa? Ya. Dengan apa yang saya sampaikan tadi sudah terjawab milik siapa yayasan ini. Tapi ingat bahwa memang ada orang yang dalam istilahnya as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama yang ikut terlibat secara langsung, dan kemudian mari kita melanjutkan tradisi yang telah dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu. Tadi sudah saya katakan, hampir semua kita masyarakat yang ada pada waktu itu di kampung ini berpikir apa yang bisa disumbangkan untuk membangun masjid ini. Rasa seingat saya tidak ada bantuan dari pemerintah. Tidak ada. Sekolah itu juga tidak ada. Pertama kali kita dapat bantuan pemerintah itu adalah lokal SMP yang 2 yang di bawah. Itu pertama kali. Waktu itu Pak RW sudah di sini, Pak Luman sudah di sini. Nah, setelah TK berdiri, kemudian SMP berdiri, nah pada masa kepengurusan berikut berganti dengan kepengurusan Pak Lukman dan wakilnya Pak Dafri, sekretarisnya Pak Dadiri, wakilnya Pak Dadiri, kemudian sekretarisnya Pak Dafri. Pada masa inilah didirikan sekolah dasar. Itu modal nekat, ya Pak Lukman ya. Modal nekat waktu itu kita punya tenaga tokoh yang bekerja di Dinas Pendidikan, itu Pak Hasim Maban, beliau yang banyak ikut terlibat mendirikan SD ini. Tetapi tetap saja cita-cita untuk melanjutkan, tapi kami tidak tahu dari mana uangnya, tidak tahu kami itu. Nah, tapi gitulah yang terjadi, bahwa dari dulu kita bersama-sama. Makanya pertemuan malam ini sebenarnya adalah pertemuan sebagai laporan dari pendiri. Kami yang bertujuh, sekarang kami berdua yang mewakilinya lagi, melapor kepada masyarakat perkembangan yayasan. Terakhir yang seperti yang disampaikan oleh ketua tadi, melapor inilah perkembangan masyarakat.
Jadi kalau ada hal-hal yang mengganjal, ada pertanyaan segala macam, itu kan hal yang wajar sekali. Dan tolong jangan kalau dulu kita juga sering katakanlah mengajak masyarakat, meminta bantuan masyarakat untuk membangun bersama-sama. Tapi untuk selanjutnya saya minta kepada pengurus yayasan tidak usah lagi kecuali kalau masyarakat memang mau membantu, mau menyumbang. Ya. Dulu waktu membangun sekolah itu Pak Maslan ini beliau kerjakan di proyek banyak. Di proyek itu derek itu masuk. Jadi saya masih ingat menggali tiang untuk sekolah itu bukan sampai sini, nyelam betul ke dalam, habis, dan ikan banyak di sini pada waktu itu. Jadi begitulah perjuangan kita. Kita kemukakan ini, mudah-mudahan ini tidak menjadi ria, ya, tidak menjadi ria, tetapi untuk mengetahui sejarah bahwa kita perlu tahu bagaimana asal muasalnya. Kalau kami nanti ini tidak ada lagi, tolong jangan lari daripada sejarah awal, karena kita ingin membangun masyarakat kita di sini bersama-sama untuk menciptakan masyarakat yang ya. Jadi sekarang karena sudah terbentuk sebuah organisasi, maka yang merencanakan tentu yayasan lagi. Nah, jadi saya selalu bilang kepada guru-guru di sebuah setiap apakah di TK, di MDA, SD atau SMP, kalian bekerja saja. Guru bekerja, kata-kata orang segala macam, kalian tidak bertanggung jawab kepada masyarakat. Kalian hanya bertanggung jawab kepada kepala sekolah masing-masing. Bahkan kepada pengurus yayasan saya sampaikan, kepala sekolah bertanggung jawab kepada pengurus yayasan. Pengurus yayasan bertanggung jawab kepada pembina. Nah, pembina yang bertanggung jawab kepada masyarakat. Supaya jelas pembagian tugas masing-masing. Jangan campur semua. Jadi hierarki dalam struktur organisasi kita itu seperti itu. Jadi malam ini mungkin Pak Forhusri beliau entah kurang ada halangan, beliau belum bisa hadir kayaknya karena saya hubungi HP beliau tidak aktif. Jadi itulah karena dari yang bertujuh itu kami berdua lagi yang bisa bertemu dengan kita semua, kami sampaikan pertanggungjawaban itu dengan harapan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kemudian terutama yang muda-muda bersiap-siaplah untuk memegang estafet berikut dengan catatan sejarah jangan dilupakan, ya, sejarah jangan dilupakan. Dan ingat orang-orang tua kita yang sudah berjasa di kampung kita masing-masing, bukan untuk menjadi ria, tapi untuk mengingat-ingat supaya kita bisa mengikuti mereka juga di kemudian hari. Apa yang sudah ada ini tolong kita jaga bersama. Dan kalau dapat dibantu bersama-sama seperti kami dulu orang tua kita juga membangun bersama-sama itu. Dan tidak ada pamrih sama sekali. Alhamdulillah. Sampai sekarang tidak ada. Jangan dibayangkan nanti pembina dapat gaji sekian, pengurus dapat gaji Pak ini, jangan dipikirkan itu tidak ada sama sekali. Biarlah Allah aja yang menilai. Tapi dari segi lain Allah memberi yang lain lah gitu ya. Jadi menengok perkembangan itu aja rasanya entah dikasih lebih dikasih apa gitu ya, dikasih apa menengok itu kadang tuh menangis. Saya pun akhir-akhir ini entah kenapa saya pun juga enggak tahu. Mungkin agak cengeng-cengeng juga. Memang kalau orang seniman tuh agak cengeng-cengeng juga sedikit ya. Agak cengeng-cengeng juga. Saya muncul-muncul aja ya. Ada aja. Terbuatlah puisi segala macam. Terciptakanlah lagu Mars. Itu untuk Bapak Ibu ketahui, lagu Mars SD itu saya ciptakan bukan waktu duduk di kantor. Bukan waktu duduk di rumah. Ketika jalan pagi. Setiap entakan kaki saya itu keluar bait-bait lagu itu. Di situ irama itu. Itu dari mana tuh? Bukan dari saya. Itu dari Allah. Karena saya terpikir sekolah kita ini belum lengkap kalau belum ada marsnya. Alhamdulillah, ya enggak tahulah segitulah yang bisa, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk ke depan. Pesan daripada kami, paling tidak kami mewakili dari pendiri, tolonglah rawat yang ada ini, dan di mana kurangnya, di mana
salahnya pengurus-pengurus tolong diingatkan kalau tidak bisa langsung lewat saya, lewat Pak Yusri masih ada, kemudian pembina ada lewat Pak RW, Pak Lukman, berempat pula kami lagi yang ya Pak RW ya, berempat kita yang meninggal, berempat lagi ya. Mohon doa mudah-mudahan yang itulah yang dikurangi tinggal. Jadi itulah kemudian jadi waktu mendirikan dulu ya belum ada, enggak pakai toga, enggak ada profesor dulu. Saya masih doktorandus waktu itu, ya. Tapi masih muda waktu itu, enggak seperti sekarang ya. Kayak Pak Suri, Pak Mukhlis, gagah waktu dulu lah. Jadi nampaknya yang kita terima apa? Ketika kita berbuat untuk masyarakat, yang kita terima apa? Yang kita terima ada rasa yang enggak bisa diucapkan dalam hati, dalam perasaan kita, dan perasaan kita itu. Ketika melihat foto-foto orang tua itu teringatlah semua perjuangan itu. Saya kira sekedar refleksi itu saja, kalau yang lain sudah disampaikan tadi. Dan saya atas nama pendiri dan pembina sangat berbesar hati melihat perkembangan yang ada ya, apalagi setelah Allah menunjukkan memilihkan orang-orang yang alhamdulillah tepat ya. Di yayasan ketuanya Pak Nur Khazin dulu Starhi Edi dulu Starhi nggak salah ya. Kemudian bendahara Pak almarhum dulu Pak Imran, dan mulai dari Pak Imran inilah laporan keuangan yayasan ini rutin sekali. Terus Pak Re, setiap bulan ke rumah terus laporan itu biasa. Dulu memang kita punya papan di belakang itu laporan keuangan yayasan, dan alhamdulillah karena kompak, ketua, sekretaris, bendahara kompak, nah didukung lagi alhamdulillah kita juga dapatlah tenaga muda yang kreatif dan serius memimpin sekolah. Anton ya, kemudian ketika SMP ada lagi Seuti ya. Dan Seuti ini kita harapkan dia di sini sampai bercicit-cicit hanya di sini. Jangan pulang lagi kata baru itu ya Seuti. Udah rencanakan ya. Ya di sini terus dan ya mau harus ini. Ini yang ngomong ke kamu ini guru kamu sendiri, jangan kamu apa. Jadi makanya kami mudah-mudahan kita sehat-sehat, walaupun sehat kan tua kan datang juga terus ya, berjalan juga terus. Nah minimal kami mendengar kalau dapat ya sebelum kami pergi adalah berdirilah sekolah tinggi paling tidak di sini nanti, itu yang kita harapkan. Ya kan ada aja. Nah lalu apa sumbangan yayasan untuk masyarakat? Saya kira tidak perlu saya jawab. Ya, tidak perlu kita jawab. Sekarang dipikirkan bukan apa sumbangan kita, apa yayasan untuk kita, pikirkan apa sumbangan kita untuk sekolah. Karena yayasan ini tempat kita beribadah. Kami yang bertujuh itu sepakat dari dulu, yayasan ini tempat kita berbakti dan mengabdi. Itu. Ya. Kalau ada fitnah-fitnah itu biasa karena orang tidak paham. Pernah dulu kebetulan saja baju saya dengan baju Pak Yusri dengan baju Pak Mukhlis sama, entah kenapa kita tahu sama saja gitu. Muncul aku orang bertiga kok Samuel baju saja yayasan gitu. Pakai cek Pak Mukhlis, awak kecek orang kan, ke baju mah sama gitu, entah apa saya tidak tahu lah. Jadi wajar lah karena orang tidak tahu. Oleh sebab itu tuh transparansi ini penting, makanya kepada pengurus sekarang juga diharapkan laporan keuangan bulan itu, apalagi sekarang ada anak kita yang mengelola keuangan itu orang bank lagi ya. Jadi yang kita harapkan itu bukan hanya laporan keuangan aja ya. Kalau perlu bendahara juga mencari uang di bank itu untuk yayasan. Nah itu yang penting. Setuju kan? Pak Arzali perlu bisik-bisikkan terus. Ya, saya kira. Jadi, nah kemudian sudah SD, nah muncullah pada masa Pak Nur Khazin ide mendirikan SMP. Nah, saya dengar terakhir sekarang SMP sudah 2 kelas. Dan bahkan sudah ada pula murid yang ditolak karena nggak tempat lagi. Kan alhamdulillah orang banyak sekolah sekarang kekurangan murid, kita malah kelebihan murid. Dan apa yang sudah dapat ya tadi sudah saya katakan bahwa bantuan dari pemerintah.
Nampaknya baru lantai bawah yang SMP yang 2 saja yang baru, yang lain belum. Tapi jalan. Ketika kami masih ingat Pak RW sudah ikut dalam Pak Lukman. Ketika kita ke kurang lokal, yang ada baru lokal 2 di lantai SMP itu 2 lokal, gimana akal? Kita bilang seperti itu, Pak kita patungan aja membuat tiang masing-masing. Bapak satu tiang. Abiko penuh surang itu, alhamdulillah penuh surang. Jadi datang pula alhamdulillah kita ingat almarhum Pak Slamet. Pak Slamet beliau mewakafkan tanah beliau di Jalan Beledang sana, wakafkan. Dan alhamdulillah juga tidak henti-henti kita mengucapkan alhamdulillah. Sepakat pula dengan almarhum Pak Ishak kita tukar guling ya. Bukan dia tukar guling ya. Oh kita jual sama Pak Ishak. Nah saya minta kepada Pak Nur Kazin, Pak Ketua, itu Pak Ishak kita yang membayar, itu Pak Ishak bayar kita. Pak Ishak bayar duit kita ya. Itu ada foto tuh Pak RW, fotonya di rumah saya, menyerahkan duit dari Pak Ishak itu. Foto itu saya foto dulu dan saya share. Tidak jumpa lagi sekarang, itu kan dokumen penting sekali ya. Jadi tanah dari wakaf Pak Slamet dijual, kita jual kepada Pak Ishak, dan uangnya itu kita bangunkan ke lokal SD yang 3 gedung, yang 3 lantai itu. Apa yang sudah hasilnya? Membangun lantai 2 SMP itu sekian ratus juta, membangun yang ini sudah sekian miliar, ini sekian miliar. Dari mana uangnya? Itulah yang kita tidak tahu itu. Ada saja ya. Makanya kita berharap setelah ini mungkin ada lagi orang yang mau menjual lahan kepada kita, yang kita harapkan betul bukan menjual tapi menghibahkan ya kalau dapat. Tapi kalau tidak kita beli juga kalau ada duit dia langsung duitnya datang. Saya selalu mengatakan kepada masyarakat, yayasan ini uangnya banyak sekali. Tapi di mana? Di kantong masing-masing, di kantong orang masing-masing. Itu uang itu. Mudah-mudahan setelah ini nanti akan berdiri SMA, dan kalau SMA sudah berdiri, yang langsung paling tidak sekolah tinggi lah kita buka untuk itu. Dan tetap saja apa yang disebut dengan multiplier itu atau trickle down effect dalam artian melimpah keluar itu pasti ada kepada masyarakat. Yang penting itu. Saya ingin sedikit menyebut Pak Suwardi ini secara khusus. Saya ingat ketika kita membangun masjid, Pak Suwardi ini dengan almarhum Pak Agus Salim Meli. Nama beliau siapa tuh? Agus Meli. Agus Salim. Bab enggak kalte dah. Kalte yang kali apa sah? Bahasa Roket. Jadi beliau ini Pak Agus Salim Meli itu nama anak beliau. Jadi nama beliau panggil Pak Agus Meli. Pak Suwardi inilah membawa ketidian ke tengah pasar. Ya, kan menyebutkan bukan beliau, kan saya menyebutkan. Kalau beliau bisa jadi dirian ya. Saya menyebutkan beliau lah dengan Pak Agus yang sangat gigih ke tengah pasar bawa itu untuk membangun di kampung kita ini. Beliau alhamdulillah sehat sampai sekarang. Pak Suwardi lah berapa umur ini? 72. 72. Masih bentuk umur 50 baru kan? Iya, sehat. Gitulah ya. Sebagai rasa syukur dan pertanggungjawaban kami dari yang ditunjuk mewakili masyarakat, sekarang saya yang mewakili melaporkan begitulah perkembangan daripada yayasan kita. Kemarin terus terang aja ketika Pak Imran dipanggil oleh Allah, terpikir oleh saya siapa. Saya bilang sama Pak Nur Kazin, siapa yang akan menggantikan bendahara yang memang teliti, yang memang rutin, konsisten membuat laporan keuangan. Kan kalau kita tidak teliti, tidak konsisten dan tidak transparan, itu kan mengundang fitnah, kena fitnah. Makanya dimulai daripada almarhum. Kita juga nak mengira kalau Pak Irham akan beliau akan secepat itu pergi, tapi kita tidak tahu bahwa itu adalah kehendak Allah. Makanya mudah-mudahan kita masukkan, libatkan Pak Dr. Mukhlis lagi, yang muda siapa lagi setelah itu tuh. Kalau ada kritikan sampaikanlah secara konstruktif, jangan diserak-serakkan di luar.
Kalau ada hal-hal yang kurang atau salah, disampaikan langsung itu namanya kritik. Tapi kalau disampaikan keluar itu namanya fitnah. Jadi jangan ada fitnah di antara kita, supaya yang kita lakukan itu. Oh ya, saya tambahkan, itu bantuan lokal yang dua lokal di bawah itu pada masa kepengurusan Pak Mukhlis dan sekretarisnya Pak Rubianto. Pak Rubianto yang gigih lu melalui Pak Ramli Sanur, termasuk gerbang. Itu gerbang itu Pak Ramli Sanur tuh. Tapi itulah politik ya. Pak Ramli Sanur sudah membantu sekolah kita, membangun gerbang sekolah. Ketika beliau maju yang kedua kali kalah di sini. Itu tidak bersyukur namanya. Tapi itulah nyatanya politik seperti itu. Jadi itu pada masa Pak Rubianto. Ya, jadi ketua yayasan itu mulai dari saya, suatu Pak Mukhlis menghentikan, suatu kami pegawai negeri nggak boleh, pernah dijabat sementara oleh Pak Billy Nasution, karena dia mundurkan diri, kemudian gantikan oleh Pak Mukhlis. Suatu Pak Mukhlis karena pegawai negeri nggak boleh lagi, digantikan oleh Pak Lukman langsung ya. Pak Lukman sudah Pak Lukman, baru langsung kepada Pak Nur Khosin. Itu. Demikianlah Pak Ibu sekalian, sekali lagi insya Allah sekarang sedang kita susun buku sejarah itu, dilengkapi dengan foto-foto rata-rata. Hendaknya sekecil apapun foto itu ada bahwa ini adalah sejarah untuk negeri kita. Makanya kita jadikanlah Al-Manar ini, Al-Manar itu artinya menyinari, bersinar. Ya, makanya dari kampus ini bersinar ke masyarakat keluar, dan kita jaga bersama-sama sebagai aset kita bersama. Mohon maaf lebih berkurang, dan saya juga mohon maaf karena sudah jarang ke sini, lah tambah tua aja, ayo kan. Jadi tapi muncullah sekali Pak Lukman, Pak Prof kemana? Suara Pak Lukman tahu lah kan. Tak kaji jauh dengan suaranya, ada tanya siko itu Pak Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Prof selaku pendiri Yayasan Al-Manar yang sudah terang benderang menyampaikan dari proses pendirian sampai bagaimana proses kekompakan itu terjadi. Nah, mudah-mudahan itu bisa terus berlanjut, kita rawat dan kita jaga. Kami minta juga sepatah kata dari Pak RW dan Pak Lukman atau bapak-bapak yang lain yang ingin menyampaikan. Mungkin ada pertanyaan juga, kami persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup terang benderang tadi disampaikan oleh Profesor Ali Goto seluruh yang kita inginkan, dari mulai pendirian dan siapa yang mendirikan sampai pada saat malam ini kita berkumpul atas izin Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Manar ini. Saya berpesan kepada seluruh kita yang hadir untuk ke depan mengajak seluruh sanak saudara kita yang berada di RW 01 ini pada setiap pertemuan yang di atas namakan Yayasan Al-Manar, hadirlah di tempat ini supaya informasi yang disampaikan oleh pengurus didengar langsung oleh para warga kita dan dapat menyambungnya kepada sanak saudara yang tinggal di luar RW 01 ini. Kenapa demikian? Tadi sudah disampaikan oleh Profesor, kalau dibicarakan di warung sambil makan lontong itu namanya fitnah. Tapi kalau kita bicarakan dalam ruangan rapat seperti yang pada malam ini, itu namanya mencari jalan keluar yang seperti apa. Mudah-mudahan Yayasan Al-Manar ini gemilang, tapi penghuninya juga harus cemerlang. Kita ikuti aja rapat ini, tidak bayar, tidak dikasih minum, kasih makan kue. Cuman karena keinginan kita tidak ada, kalau nonton domino rame kita, rame. Orang main kita nonton rame, nggak ada pedahnya, sama sekali tidak ada pedah. Alangkah baiknya, sekali lagi saya berpesan kepada seluruh kita yang hadir pada malam hari ini, buang pikiran yang bukan-bukan,
Tetapi kita menghadiri setiap rapat yayasan ini sehingga tidak pun kita menyumbang, tapi kita hadir. Kita hadir di sini. Tadi Prof sudah bilang, SDIT itu didirikan muridnya 5 orang, gurunya 7. Pas waktu itu saya diberi Allah Ta'ala kesempatan mendirikan SD itu bersama Pak Dardiri dan Pak Dapri. Tadi Prof bilang duitnya juga dia nggak tahu dari mana bayar guru gaji itu. Dan kita juga tidak usah sampaikan pada malam ini siapa yang bayar. Tapi itu berlangsung. Alhamdulillah sampai hari ini sudah sekian ratus orang. Sungguh saya sampaikan pada malam ini kepada Pak Dardiri itu sahabat saya. Dapri itu sahabat saya. Bertiga dompet itu ditaruh untuk yang kita bilang tadi. Tapi ada masyarakat RW 01 bilang, Pak Lukman itu kenapa jadi ketua di Al-Manar ini? Dia kan bukan warga di sini. Itu saya terima, saya telan. Gak ada masalah saya. Karena saya tidak bisa menyumbangkan banyak, saya cuma bisa menyumbangkan tenaga. Dan sedikit ada rezeki ya, saya sumbangkan. Nggak ada minta pamrih sampai sekarang. Kalau ditanya seperti Profesor bilang tadi bahwa pembina itu dapat, insya Allah, alhamdulillah tidak. Saya lebih ingin memberi daripada menerima. Insya Allah lah ya, kalau saya masih punya lah. Saya lebih baik memberi daripada menerima. Saya kira itu aja Prof. Ketua, Pak RW, karena sudah malam ya. Tapi ingin saya sampaikan kepada seluruh kita yang ada di sini untuk menyampaikan satu ayat Al-Fatihah untuk sahabat saya, teman kita semua, Dardiri. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh yang hadir. Saya kadang-kadang kalau sudah ingat Dardiri yang banyak ide, yang banyak ilmu, dan Pak Dafri orang yang disiplin, kemudian pembukuannya bagus, ibu-ibu guru dulu suka nggak senang sama Pak Dafri ini karena dicek terus, kamu ini, kamu dibayar oleh yayasan nih, jangan macam-macam. Yayasan ini payah cari duit, cobalah kalian sedikit disiplin. Pak Dafri itu sering seperti itu berbilang, sehingga guru-guru itu marah sama dia. Tapi kalau saya enggak, saya bilang gas Pak Dapri. Itulah tugas kita di sini. Hanya itu saya kira Pak RW mungkin ingin menambahkan, ada yang bertanya. Silakan mungkin dijawab oleh Pak Nur Kosin dan Pak Aladin Koto. Pak RW, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya ngantuk-ngantuk. Apalagi lah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi beberapa pemaparan dari Bapak Ketua Pembina kita, termasuk dari Pak Luman Sam, sejarah berdirinya mulai dari masjid sampai berdirinya Yayasan YLPI Al-Manar, yang sebelumnya juga bernama Yayasan Al-Manar. Tentunya mungkin kita juga adalah pendatang yang agak baru. Kita bersyukur ada orang-orang yang berpartisipasi, yang berpemikiran pada saat itu, dengan kondisi kehidupan juga pada saat itu tidak terlalu mewah. Kalaupun guru ngajar mungkin hanya honor yang diterima, tapi pemikiran-pemikiran dari beliau-beliau ini itulah yang dijalankan oleh masyarakat di sini, sehingga berdirilah keadaan apa yang kita lihat sekarang di lingkungan RW 01. Berkat tentunya oleh berkat kerjasama yang baik antara masyarakat, pengurus yang dipercaya, pengurus masjid, tentunya dengan ketua RW selaku pemimpin di kampung kita ini. Inilah kerjasama, inilah yang perlu kita harus tanamkan kepada generasi muda kita, generasi yang ada di kampung kita ini,
kita ini sudah menjadi camat kalau rombongan kami ini, calon mati. Tak bisa terhindarkan lagi, tapi bisa saja yang muda duluan. Ya enggak? Kan kelapa muda jatuh juga, yang tua jatuh juga. Jadi pada malam hari ini yang ke-30, tepatnya pada tanggal 29 ya Pak Nur, 21 Juni 93 dengan beberapa perubahan akta. Saya juga pernah mewakili masyarakat menghadapi notaris Alberi itu, kalau tidak salah Jalan Mayani dengan Pak Dapri, perubahan akta itu. Kalau dihitung secara aset, nilai aset saat sekarang ini kita sudah banyak nilainya. Namun demikian kita jangan merasa puas. Apa yang kita cita-citakan, apa yang diinginkan masyarakat, tadi disampaikan oleh Pak Profesor, SMP sudah berdiri, mari kita mimpi pula mau bikin SMA, dan paling tidak juga perguruan tinggi yang dapat didirikan oleh generasi-generasi baru nantinya. Kalaulah kami ini, saya terutama, karena adanya saya di pembina itu karena saya adalah ketua RW. Dan mungkin tidak beberapa bulan lagi ketua RW itu sudah habis masa bakti saya sampai dengan Desember 2023. Tapi itu kita sampaikan pada saat ini, mari kita mempersiapkan diri siapa yang akan kita ajukan nanti atau kita pilih menjadi ketua RW kita selanjutnya, yang tentunya akan lebih dapat bekerja sama dengan baik pengurus masjid, pengurus yayasan, dan masyarakat itu sendiri. Mudah-mudahan masyarakat kita semakin menyadari hal-hal yang ada, mungkin kritikan-kritikan di luar. Pada malam hari ini kita sengaja mengundang oleh yayasan, ada kira-kira unek-unek, sampaikan apa kira-kira yang tidak pas di dalam perjalanan pengurus yayasan ini membentuk kependidikan kita ini, sampaikan dengan baik, dengan sempurna, sehingga dapat kita perbaiki bersama. Seperti contohnya tadi disampaikan oleh Pak Prof, laporan keuangan itu memang saya sejak Pak Imron itu saya dapat setiap bulan, dan digantikan oleh Pak Rizaldi, Muhammad Rizaldi. Beliau ini memang kita ngaji malam ketiga kalau nggak salah ya, pulang dari rumah Pak Imron dekat bunga merek yayasan itu, saya bilang sama dia, Pak, siap-siap ganti yang almarhum tadi, saya bilang, tidak ada lagi yang lain nih. Terkejut dia. Saya pikirlah dulu, Pak, tapi sanggup saya itu, Pak. Sanggup lah, saya tidak sanggup. Saya bilang, alhamdulillah beliau bersedia. Dan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah juga untuk kita semua. Kemudian hal-hal lain terhadap masjid kita, yayasan kita ini tentunya sudah dijelaskan tadi, dinaungi oleh yayasan. Yayasan itulah induk dari kegiatan-kegiatan yang ada di kampung ini. Tentunya kita harus bersatu, bermufakat, sepakat apa yang akan kita buat. Tanpa ada sepakat pasti banyak gonjang-ganjing akan terjadi. Selalu kita harapkan kalaupun ada perbedaan-perbedaan, kita harus ada yang saling mengalah. Kita tidak mau perpecahan akan terjadi karena sesuatu pendapat. Tentu kita saling memberikan masukan atau saling mengalah, saling asi dan isi. Itulah namanya kita bersama-sama untuk melaksanakan cita-cita yang oleh pendiri kita sebagaimana yang kita nikmati sekarang ini. Sekalipun kita melihat sekarang di sekolah, murid-murid sudah pakai mobil mewah, saya tengok pagi-pagi ibu-ibu ngantar macet jalan ini, dan saya selaku ketua RW selalu diusulkan diperbodenkan jalan dari Duyung ke Tongkol. Nah, saya nggak berpikir kalau diperbodenkan dari sana secara resmi dengan perhubungan akan lebih macet nanti dari sekolah kita.
Karena itu keluar masuknya di sana. Orang akan berputar melalui yayasan. Itu saya selama ini bertahan tidak mau. Kalau diperbodenkan dari Duyung ke Tongkol. Nah, kalau sini sudah perboden Pak. Nah, jadi tidak kalau pagi ini kan. Jadi itu salah satu juga saya tahankan, tidak menginginkan, tidak mau saya untuk diperbodenkan dari Duyung ke Tongkol. Akan terjadi macet, orang akan masuk dari sini terus ke Tongkol. Inilah peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di kampung kita ini. Alhamdulillah kita berkeinginan beli tanah, alhamdulillah dapat untuk membeli tanah. Mulai start untuk pembangunan, sudah ada juga uang kita sedikit oleh pengurus yayasan. Dan juga ada janji dari Pak PJ Wali Kota melalui anggota DPRD Kota Pekanbaru, Pak Ali Suseno. Masjid akan dapat 200, yayasan juga 200. Kita sama-sama berdoa, Pak Wali punya uang, punya dana menjelang akhir Desember ini, tentunya turun dana itu, kalau tidak ya mungkin hangus. Zong dulu lah tahun ini. Itu Pak Ribianto ketawa dia tuh. Jadi memang kita ini kondisi keuangan pemerintah Kota Pekanbaru ya, kita ini memang tidak lagi aktif di sana, tapi kita dengar-dengar sulit sekarang untuk mewujudkan sesuatu yang ada di Pekanbaru ini. Termasuk juga saya sampaikan pada kesempatan ini masalah sampah sudah hampir dari Agustus, bulan Agustus ini sudah macet. Mobil kecil L300 itu sudah ditarik oleh PT-nya, diberhentikan sementara waktu. Kejadiannya mungkin ada kemacetan pembayaran kepada PT yang dapat memenangkan tender sehingga sampah sekarang pohon sudah menjadi pohon sampah. Ini saya bingung juga. Tadi 2 orang saya hubungi mobil L300 khusus untuk menjemput pada hari ini aja atau besok, tapi belum dapat saya. Artinya kita biayai saja, tolong angkat sampah ini. Soal nanti berapa hari lagi itu kita tunggu lagi pemerintah Kota Pekanbaru, karena mobil dump truck hanya bisa dioperasikan di jalan protokol. Itu kata supir dump truck tadi. Subuh tadi saya tengok ke jalan subur yang ada bak itu, ketemu saya truknya situ. Saya pun baru diperintahkan ke sini Pak, kami hanya diperintahkan untuk jalan protokol. Tak mau dia masuk ke situ, tolong ambil sampah saya sebelah. Nanti saya kasih uang rokok sebelah, kan tak mau dia. Maaf Pak katanya, kami yang kena marah nanti. Nah, itulah kondisinya sekarang ini. Pemerintah Kota Pekanbaru, namun kita semangat, kita jangan lemah, kita bersemangat bersatu sehingga apa yang kita wujudkan hendaknya tercapai. Insya Allah mungkin nanti kita berharap kepada Pak Lukman sebelum Pak Gubernur ini pamit dengan rakyatnya, tentu Pak Lukman akan bisa membawa Pak Gubernur ke sini untuk melobi Pak Gubernur, dan kita sambut nanti dengan acara-acara tertentu tentunya oleh pengurus yayasan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin barangkali ada yang mau bertanya. Kita persilahkan barangkali sebelum kita tutup. Silakan mungkin Bapak. Oh, ini enggak ada ibu-ibu ya. Silakan Bapak-bapak. Mumpung ada Bapak pendiri dan pembina yayasan yang ada bersama kita. Baik, jika memang tidak ada dari Bapak sekalian, maka dan Pak Prof sudah malam, kami atas nama pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Manar, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak sekalian pada kesempatan hari ini. Dan selanjutnya kita minta kesediaan dari pendiri atau keluarga pendiri Yayasan Al-Manar untuk kiranya berkenan menerima bingkisan serta ucapan terima kasih ya. Ya, sebagai tanda
sempena Milad 30 Yayasan Bendahara. Kami mohon kesediaan Pak Prof. Alaidin untuk menerima, lalu kemudian dari Pak Edi mungkin mewakili almarhum Rustam. Iya, undangan kita sudah kita share banyak terkait dengan tablik akbar UAS hari Sabtu subuh. Baik, kami mohon kesediaan Pak Prof. Pak Edi mewakili almarhum pendiri, kemudian Pak Iman atau Pak Mutadudin untuk mewakili keluarga almarhum Pak Muklis Munab. Ini kita jadikan tradisi sebagai sebuah penghargaan kepada para pendiri dan tokoh masyarakat di lingkungan RW Kosungsita. Mana? Sini lah. Sini. Hah? Ya. Hah? Oh ya. Kepada Pak Bendahara Yayasan Pak Rizaldi bertiga yang menyerahkan pengurus yayasan 3. Ketua Sekretaris Bendahara untuk kenangan untuk pendiri. Sama sertifikat dari Pak Walidin. Ini Pak, ini apanya Pak? Pak Nurkosim samping Pak Muklis ya. Biar ini. Oke. Pak. Lagi. Ini apanya? Foto dulu. Oke. Pak Bendahara menyerahkan ke anak ya, anak dari Pak Muklis almarhum. Ini lagi Pak Bendahara, nih. Ya. Ini Pak Muklisim kasih. Pak Niko, nih. Lagi Pak. Foto bersama Pak semuanya. Kita foto bersama depan. Ya Pak. Ya. Ayo yang muda-muda umur di bawah 40 duduk di bawah. Yang di atas 50 berdiri, yang di bawah 40 duduk. Ya Pak Ruby. Yang di bawah 40 duduk. 40 pas 40 duduk. Duduk bawah, Rip. Imam Pak Sukran. Ya, Pak. Pak Asbi 35 baru. Pak Asbi duduk bawah. Ya, duduk berarti. Bawah.
Ayo, RT masuk RT. Oke. Ya, awak tuh samping Pak tuh. Nanti temanya Centennial Milad ya. Anda masuk kok?